Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang satu kasus hukum di Singapura. Beli rumah, pinjam nama pacar. Jadi maksudnya pinjam nama pacarnya untuk beli rumah. Pacarnya jadi mantan. Rumah milik siapa? Nah, ini kasus hukum ini ada Mr. N, seorang pengusaha di Singapura, berpacaran dengan Miss W, karyawannya. Jadi ada N yang laki, pengusaha, pacaran sama W, karyawannya. Nah, si N ini mau beli rumah lagi. Tapi kalau di Singapura, mereka pajaknya progresif. Jadi makin banyak rumahnya, makin mahal stamp duty-nya. Dan stamp duty-nya itu bisa sampai 50-100% gitu. Jadi karena dia sudah punya unit properti, dia mau beli, ya pinjamlah nama si W ini. Ketika hubungan berakhir, pertanyaannya rumah punya siapa? Nah, kalau di Indonesia kan kita mungkin taunya atas nama siapa kan. Di Singapura agak beda Bapak Ibu. Ceritanya seperti ini. Jadi di tahun 2010, Miss Wei ini kerja di KTV. KTV itu kalau di sini ya karaoke lah gitu ya. Ini karaoke-nya punya si N. Kemudian 2011 mereka punya hubungan di luar nikah gitu. Pada saat itu yang W sudah bersuami, N juga beristri. Jadi hubungannya mereka ya bisa disebut perzinahan seperti itu. Hubungan terus berlanjut, kemudian si W ini serius. Dia sampai ceraikan suaminya di 2014. Ya. Nah, kemudian pada tahun yang sama 2014, setelah si W bercerai, ya N dan W sepakat untuk membeli satu unit apartemen senilai 838.888 sin dolar. Kalau dirupiahkan dengan kurs saat ini nilainya 9,6 M. Nah, kalau di Singapura itu sudah masuk kategori mewah gitu ya. Nggak mewah sekali sih, tapi sudah mewah. Sudah bukan yang umum. Karena kalau yang HDB masih di bawah 1 juta, tapi kalau mendekati 1 juta, 1 juta ke atas biasanya itu sudah unit yang bagus gitu. Nah, untuk membeli apartemen senilai 838 tersebut, Mr. N mengeluarkan cek senilai 273.000 sin dolar, kurang lebih 3,1 M. Perinciannya ada untuk DP sekitar 167, pajaknya 61.000 gitu. Gila ya, pajaknya aja 710 juta. Nah, kemudian dia kan belinya 838, potong DP 167 gitu kan. Sisanya 630 ribuan itu dibayar dengan cara KPR oleh W. Ya, jadi ada rumah yang lakinya bayar DP-nya sama pajaknya, yang perempuannya KPR bayar cicilannya. Nah, karena KPR-nya pakai nama W, ceweknya, maka apartemennya juga atas nama dia. Dan memang benar, dia yang bayar setiap bulan, seperti itu. Nah, ya itu alasan tadi saya kemukakan ya. Mr. N ini sudah punya beberapa unit properti. Kalau tambah, makanya dia punya pajak makin tinggi, makanya dia pinjam nama si W. Nah, menurut N lagi, ya sebelum mereka sepakat membeli rumah itu, sudah ada perjanjian lisan. Jadi, waktu beli rumah itu, si N-nya kayak sama W-nya sudah sepakat untuk satu, uh, rumah ini dibeli, yang laki tanggung pajak dan DP plus maintenance. Kalau yang cewek bayar apa namanya, bayar bulanannya. Nah, kemudian rumah ini dapat dijual apabila salah satu dari N dan W, laki atau perempuannya, menginginkan. Jadi anytime salah satu pihak dari dua orang ini mau jual, itu rumah bisa dijual dengan pembagian sesuai kontribusi masing-masing. Kan yang cowoknya kontribusi DP, yang ceweknya kontribusi pembayaran bulanan. Jadi kalau nanti dijual, sesuai siapa kontribusi berapa, nanti dibagi. Seperti itu. Nah, waktu berlalu, kemudian hubungan antara N dan W ini berakhir. Ya. Jadi berakhirnya pas pandemi 2020 yang lalu. Pada saat kasus ini di pengadilan, usia N itu 50-an. Ya. Dia menuntut agar rumah tersebut dijual dan dibagi sesuai dengan perjanjian lisan mereka pada waktu itu. Di mana kan perjanjian lisannya, yang cowok keluar DP, pajak, pemeliharaan, yang ceweknya bayar bulanan, dan kalau mau dijual
satu dari dua pihak pokoknya bilang mau dijual, itu boleh dijual. Nanti dibagi sesuai rasio kontribusi. Nah, cowoknya menuntut 30,24% menurut hitungan dia. W ini menolak, ceweknya menolak. Karena menolak, berlangsunglah ke pengadilan. Nah, di pengadilan yang ceweknya, W-nya dia bilang begini, nggak ada tuh perjanjian verbal, mana buktinya? Yang kedua, ya, uang yang dikeluarkan oleh N untuk DP rumah, bayar pajaknya, maintenance-nya, itu adalah hadiah dari si laki kepada si perempuan karena hubungan mereka yang romantik selama beberapa tahun. Nah, kemudian waktu di pengadilan, hadiah itu dia revisi lagi. Itu bukan hadiah, itu mas kawin. Karena dia janji mau kawinin saya sudah cerai. Jadi kalau nanti kita nikah, itu mas kawinnya saya. Gitu. Nah, jadi statementnya dari hadiah menjadi mas kawin. Itu argumen dari yang cewek. Kemudian tambahan lagi, ya, kontribusi N itu bukan 273.000 sebagaimana yang disebutkan di awal gitu. Karena si cewek ini pernah memberikan 134.000 kepada cowok ini. Ya, jadi kalau kita pikir yang cowoknya mengongkosi yang cewek, enggak juga. Yang cewek ini juga pernah ngasih uang kepada si cowoknya gitu. 134.000 dalam 2 kali pembayaran. Sehingga 273.000 yang dia klaim itu yang benar cuma 130 ribuan gitu. Bukan atau sekitar 15%, bukan 30% seperti klaim cowok itu. Nah, atas argumen yang disampaikan oleh wanita, si pria itu memberikan 2 poin bantahan gitu. Jadi somehow dia bisa menunjukkan ada percakapan via WeChat ya. Kalau di Singapura mungkin kalau pakai Mandarin lebih banyak pakai WeChat yang mengindikasikan pokoknya dalam percakapan tersebut ini rumah bukan hadiah, bahwa memang ada kesepakatan. Ini rumah saya bayar begini, kamu nanti bayar bulanannya, kalau dijual nanti begini. Jadi ada bukti percakapan yang bisa disampaikan di pengadilan dan diterima bahwa waktu beli rumah itu pakai nama cewek bukan hadiah. Nah kemudian kan si ceweknya ngaku dia pernah ngasih uang ke cowoknya. Jadi kontribusinya nggak 270.000, tapi cuma setengah dari itu. Nah, menurut cowoknya dia katakan, dari tahun 2012 sampai 2013, setiap bulan tuh saya nitip sekitar 5.000 sin dolar atau 57 juta ke Miss Wei ya, karena menyembunyikan penghasilan dari istrinya gitu. Nah, jadi dia kasih selama hampir 2 tahun lebih, sama cewek ini dikumpulkan terus dikembalikan. Jadi itu uang titipan, bukan bukan uang. Jadi memang betul sih di pengadilan terbukti yang wanita memberikan cek senilai 134.000, tapi dia bilang ini bukan uang dia, uangnya saya nitip ke dia untuk sembunyikan uang dari istrinya. Jadi setelah 2 tahun dikembalikan seperti itu. Nah, dari argumen, bukti, dan bantahan yang disampaikan di pengadilan, akhirnya hakimnya memutuskan seperti itu. Kalau cowoknya bilang ada uang titipan, itu kayaknya kurang kuat. Bukan kurang kuat, jadi tidak terbukti. Pertama, jumlahnya kan 134.000. Kalau dia kasih 5.000 per bulan selama 2 tahun gitu ya. 5.000 kan kalau kali 12 bulan 60.000. Kali 2 tahun 120.000. 134 dari mana? Kok angkanya nggak sama seperti itu? Ya, dan kesannya dipaksakan banget gitu loh. Kok bisa kamu titipkan uang di sana seperti itu. Nah, kemudian poin kedua, eh, walaupun rumahnya sudah atas nama wanita, tapi somehow si cowoknya argumen cowoknya diterima di pengadilan. Ini rumah bukan hadiah dan memang ada perjanjian gitu. Jadi perjanjian kedua orang itu dianggap sah walaupun cuma dilakukan via percakapan. Sehingga atas dasar itu hakimnya memutuskan untuk kalau di antara duanya sudah ada perjanjian bahwa kalau mau jual salah satu pihak boleh menginisiasi, berarti rumah itu dijual dan nanti diberikan kepada cowoknya dengan porsi 15,4%, bukan 30% seperti klaimnya. Nah, jadi ini kasus yang terjadi di Singapura. Apa yang bisa kita pelajarin?
Ya, saya juga tidak tahu apa yang bisa kita pelajari, tapi poinnya adalah kalau pengadilan di Singapura, eh, aset atas nama siapa memang penting. Tapi kalau terjadi sengketa, biasanya dicari siapa yang berkontribusi. Dan kalau memang bisa dibuktikan yang berkontribusi siapa, walaupun tidak ada nama dia di aset tersebut, bisa saja hakim memutuskan bahwa orang tersebut punya bagian. Apakah ini terasa adil atau tidak? Relatif. Di satu sisi mungkin iya, karena kan pada kenyataannya ada aja orang-orang baik yang namanya pakai orang lain tapi uangnya uang dia, entah karena satu dan lain hal gitu ya. Eh, dan hal tersebut kadang-kadang dimanfaatkan. Jadi dia bisa mendapatkan hak sesuai dengan uang yang dikontribusikan. Tapi di sisi lain, kalau saya lihat, berarti nama di atas hak milik suatu aset menjadi kurang berarti. Karena kalau suatu saat ada orang lain bisa buktikan bahwa saya tidak punya kontribusi atau apa, bisa saja aset tersebut diminta oleh orang lain. Ya, tapi anyhow, ini satu kasus hukum yang terjadi di Singapura, dimuat di media massa setempat dan juga bisa diakses putusannya di pengadilan di sana. Nah, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.